Shalom, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pasik. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Pada beberapa hari ini kita sedang mendalami tentang kitab Nabi Amos ya. Dan kita malam hari ini akan coba bertadarusan Amos pasal yang keempat. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua kita untuk satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab kami dengan sehat, dan terima kasih buat segala-galanya. Kami bersyukur kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab ini. Berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang, menjadi jelas, dan kami semua akan semakin mengerti tentang diri-Mu, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan akhirnya menjadi pribadi yang semakin hari semakin bisa hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Amos pasal yang keempat. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Amos pasal yang keempat ya. Kita akan coba membacanya dari ayat yang pertama bersama perikopnya terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini adalah nubuatan atau firman Tuhan kepada perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan ya. Perikop Elai mengatakan demikian. Apa yang bisa kita dapatkan? Sekali karena tadarusan ini saya dalam tadarusan ini tidak menggali secara dalam begitu ya. Karena memang tujuan tadarusan bukan untuk menggali, mengeksposisi dengan dalam, tapi hanya membagikan apa yang dibaca ya. Ayatnya begitu saja dibaca, setelah minta pertolongan Roh Kudus, terus yang saya dapatkan di hati saya bagikan gitu ya. Jadi yang saya dapatkan apa di sini ya, ini bicara mengenai apa namanya, bukan saja bicara soal perempuan, memang teksnya perempuan Samaria, tapi ini kan kita harus elevasikan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Tuhan berkata yang namanya kemewahan itu ya sia-sia gitu ya, seperti kata Salomo gitu ya. Dan dikatakan tadi di dalam ayat-ayat ini apa namanya, kemewahan yang didapatkan orang-orang Samaria dengan memeras orang-orang miskin dan lain sebagainya itu ya, itu malah mendatangkan penghukuman dari Tuhan ya. Sebab Tuhan kemudian menghukum bahwa mereka-mereka yang mendapatkan kemewahan hidup dari intimidasi, dari memeras orang, dari mendapatkan keuntungan dari melukai orang lain, itu akan terima apa konsekuensinya. Firman Tuhan itu selalu konsisten, apa yang ditabur itu yang dituai. Tidak berarti kita tidak boleh hidup mewah ya, bukan itu isunya. Bukan berarti kita nggak boleh hidup kaya, bergelimangan harta, bukan itu isu dari ayat ini. Kalau memang Tuhan izinkan dan kita mendapatkan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu ya, itu berarti berkat Tuhan.
Tapi jangan mengadakan atau mengusahakan kemewahan, kekayaan dan lain sebagainya dari hasil tadi ya, merugikan orang lain, memeras orang kah, ya, melukai orang kah, memfitnah orang kah, korupsi lah. Pokoknya yang merugikan orang lain itu jangan dilakukan, karena meskipun dalam konteks ini ya mereka bergelimbangan harta gitu ya, mereka minum-minum, tapi waktunya nggak lama. Ya, saya sudah mendengarkan, melihat, menyaksikan banyak kehidupan orang-orang yang bisa saya saksikan yang mendapatkan sesuatu dari cara yang tidak halal gitu ya, dan menikmati tapi nggak lama. Saya punya tetangga dari zaman saya kecil, entah kenapa ya, saya lupa momennya, tapi jelas ini orang biasa kok ya. Saya tidak melihat dia sebagai seorang pekerja keras, tidak punya pangkat yang baik gitu ya. Pokoknya ada momen di zaman saya SMP atau SMA gitu, tiba-tiba orang ini kaya raya, kaya mendadak, bergelimpangan harta. Saya juga bingung gitu ya, dapat dari mana ini orang ya. Seingat saya ya, waktu saya kecil dia itu adalah sopir. Saya tidak merendahkan sopir, tapi ya sopir berapa sih gajinya gitu ya. Memang sopir dari dari sebuah keluarga, tepatnya seorang bapak yang tinggal di komplek kami yang saat itu kedudukannya luar biasa karena dekat dengan penguasa. Ya mungkin yang saya dengar kalau tidak salah ya seperti kayak kepala rumah tangga RI 1 lah zaman itu, di momen itu ya. Jadi kaya raya memang. Dan dia menjadi sopirnya gitu. Entah kenapa, saya lupa ya momennya apa, tiba-tiba tetangga saya ini satu gang dengan saya ini kaya raya ya. Ya, luar biasa lah ya. Ketika Idul Adha dia korban luar biasa. Ketika 17-an Agustus saya masih ingat banget apa namanya, bikin panggung ya dengan mengundang artis-artis dangdut saya saat itu ya, karena dangdut kan musik yang merakyat gitu ya, dengan artis dangdut yang punya nama. Saya bukan pecinta dangdut, tapi ketika baca spanduk-spanduknya, wih ini artis yang saya tahu gitu ya, yang punya nama lah di TV-TV sering muncul gitu, bukan artis dangdut yang kelas kelurahan atau kecamatan, tapi udah skopnya nasional dan TV nasional. Wah hebat juga, saya bilang gitu ya. Saya nggak tahu dari mana. Tapi intinya ya karena saya meskipun nggak tahu, saya curiga aja dari mana antah berantah kok tiba-tiba kaya raya gitu ya. Dan ya saya akhirnya dengar ya ada masalah, sempat ada urusan dengan polisi, sempat ditahan kalau tidak salah ya. Terus juga apa namanya ya hilang, semuanya hilang, cepat sekali hilangnya. Dari memiliki semua, saya masih ingat punya BMW atau Mercy gitu ya, hilang habis cepat. Ya, dari sesuatu yang tidak halal, yang didapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik ya, tidak benar ya, dinikmati tapi hilang begitu saja. Justru sekarang ini kalau menurut saya ya saya setiap melihat dia ya kasihan aja gitu ya. Dan menariknya saya tidak sedang bicarakan orang, tidak sedang gibah orang gitu, tapi ini satu kesaksian yang saya mau bagikan kepada saudara bahwa jika tidak bertobat dengan sungguh, itu yang namanya ikatan dosa itu bisa jadi kutuk. Yang saya dapat kabar juga, anaknya juga demikian ya. Suatu ketika ya saya tahu dia ya saya sekali lagi tidak bicarakan bahwa orang yang tidak kuliah itu tidak mungkin jadi orang kaya gitu ya. Karena banyak hal orang tidak kuliah karena dia spirit perjuangannya ya, effortnya luar biasa, dia bisa mendapatkan bisnis yang luar biasa karena kerja kerasnya. Tapi yang saya tahu sih ini anak dari yang bermasalah itu ya biasa saja gitu. Dari kecil saya kenal banget karena ya satu jalan gitu. Ya jadi cukup dekat ya, biasa aja ya, nggak ada prestasi yang wow gitu yang ditunjukkan selain dia anak dari bapak ini gitu ya. Terus tiba-tiba saya dapat kabar, saya kalau pulang ke rumah ibu saya, ini mobilnya apa tuh? Oh mobilnya si ini gitu ya. Oh bagus kerjaannya ya, ini ya diberkati lah gitu ibu, bahasa ibu saya ya. Nggak lama kemudian saya dapat kabar masuk penjara. Ternyata dia menyalahgunakan
uang orang atau apalah begitu, jadi tetap masuk penjara perempuan, wanita, karena anak ini anak wanita ya. Dan ya itu ya, apa yang dialami sang bapak terulang pada sang anak gitu ya. Ya habis lagi ya, cepat sekali habisnya ya. Sekarang ini ya dia sudah keluar dari masalah hukumnya, dan saya nggak tahu sekarang ini apa namanya, kelibet sekali dua kali saya lihat ya, dia mulai menata lagi ya, menata karir lagi. Saya nggak tahu, semoga sudah bertobat sehingga dia berbisnis kali ini berbisnis yang benar. Kalau enggak ya akan seperti lagi ya, seperti bola, kadang di atas kadang di bawah, muter aja gitu. Kalau kehidupan ekonomi kita, kalau kehidupan rumah tangga kita begini kan capek ya, naik turun naik turun naik turun ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar hari ini bahwa sesuatu yang didapatkan dengan instan, dengan cara yang tidak halal ya, haram begitu ya, itu pasti akan dapat penghukuman Tuhan. Lepas dari saudara orang Kristen atau bukan. Ya, itu yang saya dapatkan di perikop pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lanjutkan ayat keempat. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Oh, luar biasa ya. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan hebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada waktu hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkan itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan ketika saya baca ini ya. Sekali lagi saya tidak menggali, saya nggak tahu latar belakangnya karena tidak mendalami secara khusus, karena ya memang program tadarusan kan seperti itu. Bapak Ibu yang sudah mengikuti ngerti ya. Ini apa saya lakukan karena ingin memancing saudara untuk kalau baca Alkitab nggak perlu takut gitu ya, baca saja meskipun nggak ngerti konteksnya karena kita tidak mendalami dan mungkin nggak punya ilmunya. Tapi tentu pasti ada rema, ada sesuatu yang kita dapatkan. Ini yang saya dapatkan juga ya. Kalimat-kalimatnya kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi dari perikop yang diberikan LAI itu cukup membantu bahwa hal-hal yang kelihatannya baik, tampaknya baik, itu bisa berbeda di matanya Tuhan. Ketika hal yang baik itu kita lakukan dengan tidak motivasi yang benar, tidak dengan motivasi yang benar, tidak dengan hati yang benar. Ada udang di balik rempeyek, kurang lebih begitu ya. Karena yang di Israel, yang dikerjakan orang Israel itu kayaknya benar kan? Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Satu sisi mereka ke Betel, ke rumah Tuhan, tapi lakukan perbuatan jahat. Mereka ke Gilgal, tapi tetap berbuat jahat. Gilgal dan Betel itu kan tempat yang punya sejarah dalam kehidupan orang Israel ya. Betel jelas adalah tempat Yakub melihat tangga menuju ke langit. Gilgal juga punya sejarah yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel. Tapi mereka beribadah kepada Tuhan di dua tempat ini, tapi mereka terus melakukan hal yang jahat. Ini tamparan buat kita mestinya, yang secara iman kita Kristen, berdoanya pakai dalam nama Tuhan Yesus, pakai aksesoris salib di mana-mana menunjukkan kita sebagai seorang Kristen. Kita hari Minggu ke gereja, punya Alkitab. Nah, secara agama kita dihormati oleh orang karena orang melihat kita orang yang benar-benar beragama, bahkan melayani. Tapi ternyata Tuhan tahu yang tidak diketahui orang banyak, bahwa kita dibalik semua itu masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan jangan suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, ada waktunya saudara ya, Tuhan akan menghajar kita jika kita tidak tulus. Sekali lagi, Tuhan benci kemunafikan. Ya, kalau memang mau brengsek aja sekalian, nggak usah beribadah agar dihormati orang tapi ternyata dalamnya busuk. Ya, itu akan dapat penghukuman yang ganda karena menipu Tuhan, sekaligus juga jahat sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, tapi sekaligus juga menipu orang. Ya, kalau buat brengsek aja, sama-sama hukumannya neraka. Tapi paling tidak kalau buat brengsek emang kita fair aja. Kepada Tuhan kita berontak, kepada manusia memang kita tidak mau menampilkan citra yang baik, emang kita penjahat lah gitu. Bagi saya itu orang yang lebih gentleman. Meskipun ya sebaiknya jangan begitu ya. Kan berbuat dosa nggak boleh, tapi saya lebih menghargai ya, orang yang berani tidak munafik. Udah banyaklah kemunafikan di depan kita ya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu bukan saja tidak munafik, tapi juga jangan dibodohi sama orang-orang munafik itu. Jangan tertipu oleh kemunafikan dunia itu. Gitu ya.
Lanjut. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dengan cara ibadah yang tadi, mereka tetap nggak mau kembali. Ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu, ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang tidak kena ladang yang lain, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama. Ada tiba-tiba. Bentar, sudah. Nggak enak, gajal. Ya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melakukan taman-tamanmu, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon jaitunmu telah dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang tarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Aduh, ini mengerikan, saudara. Jangan seperti kayak Israel, ya, yang dalam ayat-ayat barusan tadi kita baca sudah Tuhan peringatkan, sudah Tuhan hukum supaya mereka segera berbalik, bertobat. Jadi kalau kita merasa kita, nah kan ya, kalau kita jujur, kita akan sadar bahwa kita ini sedang dihukum Tuhan apa tidak gitu. Kalau kita mau jujur terhadap diri, jangan-jangan kita saat ini miskin, sakit, hidupnya dalam penderitaan, itu karena dalam penghukuman Tuhan. Jadi kalau kita sadar terus mengintrospeksi diri dan bertobat, penghukuman itu akan segera hilang, karena itu memang Tuhan izinkan terjadi atas kita agar kita bertobat. Begitu sayangnya Bapa kepada anaknya dengan menghukum, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, bukan dengan sesuatu yang membinasakan, tapi menghukum anaknya supaya anaknya mengerti bahwa yang dilakukannya salah dan mau kembali kepada jalan yang benar. Itu yang dilakukan Tuhan berkali-kali kepada Israel, tapi Israel tetap bebal hati. Dia nggak peduli. Ya, Tuhan nggak turunkan hujan, mereka nggak peduli. Ada kekeringan, Tuhan nggak peduli, mereka nggak peduli gitu ya. Kalau kita baca tadi ayat-ayat yang di dalam perikop orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan ini. Kota yang satu hujan, kota yang lain tidak hujan, ya. Terus juga udah mau panen 3 bulan lagi, tiba-tiba Tuhan buat kering karena nggak hujan, sehingga akhirnya gagal panen. Sehingga semua kebun-kebunnya layu, pohon-pohonnya layu. Orang Israel tetap nggak kembali kepada Tuhan. Dikasih penyakit sampar, kekeringan. Ya, mereka juga nggak berbalik kepada Tuhan. Sampai akhirnya ada orang mati di mana-mana, sehingga bau busuk di perkemahan mereka itu bahkan tercium sama hidung mereka, bukan dari kejauhan, tapi mereka sudah hidup dengan bangkai di mana-mana karena kekeringan yang panjang. Mereka juga tetap tidak mau bertobat. Bahkan kota-kota mereka seperti Sodom dan Gomora Tuhan jungkir balikan, mereka pun tidak bertobat. Dan akhirnya ya tadi ya, Tuhan berkata, oh oke, kalau lewat semua tadi kau tidak mau bertobat juga, kau akan bertemu dengan aku. Langsung, direct. Itu berarti bicara mengenai penghukuman Tuhan bukan lewat perantaraan, bukan lewat perantaraan lagi, tapi lewat tangannya langsung. Dan itu mengerikan. Itu seperti kalau pemahaman kita di akhir zaman, bahwa kita nanti akan dihukum Tuhan, bertemu dengan Tuhan langsung ya di akhir zaman. Dan ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita pahami juga ya. Ya, mestinya kita belajar dari Amos pasal yang keempat ini, bahwa kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan semua hal yang tidak baik yang sedang kita alami itu karena dosa kita.
Dan Tuhan ketika mengizinkan yang susah atau derita itu sedang kita alami, bukan sedang menghukum kita. Dia ingin kita supaya bertobat aja. Kalau Bapak Ibu sudah jadi anaknya Tuhan, terus kita tiba-tiba kok hidupnya begini, dan kita menyadari itu karena perbuatan salah kita, ada dosa yang kita perbuat dan segera kita akui, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan, itu penghukuman itu akan Tuhan selesaikan. Ya, nggak akan Tuhan buat panjang gitu. Karena memang tujuan Tuhan menghukum kita agar kita bertobat. Ketika kita sudah bertobat, ya penghukumannya buat apa lagi gitu. Ya. Tapi problemnya Israel seperti kebanyakan kita itu keras hati, nggak peduli, ya, nggak merasa pentingnya Tuhan. Ya udah, kita menderita aja lah. Kita susah bukan karena Tuhan kok. Kita susah ya emang bukan karena apa-apa gitu ya. Kita menderita, kita nggak mau bertobat, kita anggap itu hanya ya biasa aja lah ya. Jadi kita dibutakan oleh dunia bahwa kita mengalami kesusahan ini ya emang karena kebodohan kita lah, karena kita salah bisnis lah, tanpa kita terpikirkan bahwa hal-hal yang buruk yang sedang kita alami itu karena Tuhan yang sedang mau berperkara dengan kita. Dan kalau kita memang seperti itu, tidak menyadari bahwa hal yang buruk itu terjadi karena kekilafan kita, kebodohan kita yang tidak mau hidup menurut jalannya Tuhan, ya Tuhan akhirnya menghukum kita direct langsung, tidak lewat perantaraan lagi, tidak lewat uang lagi, tidak lewat kekayaan lagi, tidak lewat materi lagi, tidak lewat orang-orang di sekitar kita lagi, tidak lewat benda-benda yang ada di dunia ini lagi. Bukan, tapi langsung. Dan kalau kau dan aku langsung dihukum Tuhan, seperti neraka, kita pasti langsung akan dihukum. Nggak ada lagi pertobatan ketika masa itu terjadi. Maka jangan sampai seperti itu. Maka saya ingin mengetuk hati saudara yang mendengarkan program ini. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Sedang bermasalah apakah saudara? Ya, coba introspeksi diri. Apakah ini memang salah kita? Dan apakah salah kita ini kita perbuat melukai hati Tuhan? Menentang Tuhan? Ya, melanggar firman Tuhan? Kalau iya, ya segera bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nangislah sama Tuhan. Menyesallah sama Tuhan. Terus kembali dengan jalan yang lebih baik lagi menuju ke Tuhan. Ya, jangan buat dosa lagi. Ya, mulai perbaiki satu persatu yang bisa diperbaiki segera. Sambil kalau setia dalam perkara kecil bisa menyelesaikan yang buruk, yang kecil itu menjadi baik. Hal-hal yang buruknya besar pasti akan juga bisa kita kerjakan. Dan yakinlah kalau memang kita sudah kembali bertobat dan berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, maka penghukuman yang dari Tuhan tidak akan menimpa kita lagi, dan Tuhan akan berperkara indah bagi kita. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan jelas dikatakan adalah damai sejahtera. Jadi lewat Amos ini kita belajar bahwa kita harus jujur, segera bertobat, supaya kita tidak berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan ketika kita bertobat, maka pemulihan dari Tuhan itu pasti. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Haleluya. Ya, semoga Amos pasal 4 memberikan kita hikmat yang baru bagaimana kita harus menata diri. Sekali lagi, berkali-kali dalam semua program yang saya bawakan, saya selalu berkata bahwa introspeksi diri, kejujuran terhadap diri sendiri, ya tidak membohongi diri sendiri, itu adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang dari Tuhan. Ya. Jadi semua bagi saya dimulai dari kita jujur terhadap diri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, terus apa yang baik, apa yang jahat. Ya, kita menyadarilah siapa kita, terus yang kurang-kurang tadi diperbaiki, dan yang baik-baik tadi ditingkatkan.
Ya, sehingga ke depan kita semakin bisa menata jalan kita dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi tadi ada pengumuman di flyer tadi, sekolah Alkitab The Warriors akan segera di bulan Oktober nanti buka kelas Roh Kudus pneumatologi. Kebetulan saya mengajar. Saya mengundang semua untuk ikut mendaftarkan. Ada formulir pendaftarannya di scan barcode di flyer yang tadi, atau hubungi Bu Esther. Nomor teleponnya juga ada terpampang di pengumuman kelas sekolah Alkitab tadi. Hanya biayanya cuma 100.000. Kalau Bapak Ibu nanti diberkati bisa dilebihkan begitu ya, sukarela saudara, untuk kita mensubsidi teman-teman yang tidak mampu membayarkan, karena memang kelas ini kelas subsidi silang gitu, yang mampu membayarkan atau membantu yang lainnya, sedangkan yang tidak mampu secara finansial ya kita bisa tetap menerima, supaya mereka juga akhirnya diperlengkapi, semua bisa diperlengkapi oleh dasar iman yang benar, gunanya untuk pelayanan ke depan lebih baik lagi gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, tolong dikerjakan. Kalau mau join kelas ini juga bisa segera, karena pendaftarannya masih dibuka selama bulan September ini. Dan ayo sama-sama terus, kalau diberkati lihat program ini, tolong di-share program ini ke yang lainnya, linknya di copy paste gitu, terus di-sharingkan kepada yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like juga, dan dibawa dalam doa ya, sehingga akhirnya program ini benar-benar lewat doa saudara, lewat bantuan saudara untuk men-sharingkannya, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Demikian, sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar dari Amos keempat ini, Amos pasal 4 ini, bagaimana kami memahami bahwa ya, kami harus benar-benar introspeksi diri, kami harus benar-benar bertobat, kami tidak boleh keras hati, harus berbalik kepada Tuhan supaya kami tidak langsung menghadapi penghukuman Tuhan. Ampuni salah dosa kami, berikan kami kepekaan, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Yehuda maupun Israel di dalam dunia Alkitab. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.